والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ya, sama-sama kita ta'lim pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Ustaz Sa'id Maktum, dan juga yang sama-sama kita hormati para asatidz, para santri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah belajar, menghafal dan memahami Al-Quran serta mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas ajarannya hingga yaumil qiyamah. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan sore ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengantar dari pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda Jafar Thabit, dan yang terakhir penutup. Untuk itu mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ponorogo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sa'id Maktum. Waktu dan tempat kami aturkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu wa rasuluh. Yaqulu Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang berbahagia Ananda Jafar Thabit, kemudian tentunya para asatidz, para musyrif, para ustadz semuanya, kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini adalah merupakan hari yang membahagiakan dan membanggakan kita semua, yaitu melalui salah satu di antara santri yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada kebahagiaan yang paling menarik, yang paling menyejukkan hati kita melebihi daripada ketika kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita didekatkan dengan Al-Quran. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menginginkan kemuliaan seorang hamba, maka Ia mudahkan untuk selalu terikat dengan Al-Quran Karim. Baik itu fisik Karim, itu sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Termasuk kita yang hadir di sore hari ini, kalian yang hadir di pesantren ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Banyak orang yang bilang, oh saya sulit berganti perilaku melalui akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus kepada Ananda Dafa Sabit. Jadi yang diminta setelah ini adalah yang diminta itu keistiqomahan dalam murojaah. Kita itu seringkali yang diminta itu mungkin. Padahal tidak ada mungkin itu tanpa adanya murojaah. Maka yang kita minta adalah keistiqomahan dalam murojaah. Maka sesungguhnya mungkin itu adalah rezeki dari Allah, tetapi murojaah itu adalah pilihan. Murojaah itu adalah pilihan. Maka bagaimana mungkin kita untuk mendapatkan satu hafalan yang mungkin yang kuat tanpa adanya murojaah? Ini kekeliruan kita selalu minta mungkin tanpa adanya ikhtiar tadi untuk memurojaah. Kemudian yang ketiga adalah tentu sangat berbahagia bil khusus Ananda dan Pak Tabib. Ini santri terjauh ya hari ini dari Taliwang, Nusa Tenggara Barat ya, kalau disingkat menjadi NTB ya. Jadi NTB ini santri terjauh kita dari NTB. Nah, makanya yang dekat-dekat itu jangan sampai kalah sama yang jauh ya. Apalagi yang jetis, beton ya, nggak boleh kalah sama yang jauh. Yang Ponorogo nggak boleh kalah. Yang Wonogiri, yang Ngawi, yang Magetan semuanya nggak boleh kalah. Kalau yang jauh saja bisa sampai sini, mestinya kita yang dekat ini jauh lebih bersyukur. Bayangkan, dijenguk ya kadang 2 tahun sekali, berapa kali dijenguk ini? Sekali. 3 tahun dijenguk sekali, ini hebat sekali. Kalian dijenguk setiap pekan, dilihat setiap pekan. Maka kita tidak boleh kalah. Kalau yang jauh saja, yang jarang dijenguk saja bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, mestinya kita yang dekat juga lebih dari situ semangatnya. Kemudian berikutnya adalah tentu keluarganya sangat berbahagia di sore hari ini karena telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan dari keluarga adalah para penghafal Al-Quran Karim. Penghafal Al-Quran itu adalah hamba Allah yang dipilih, hamba pilihan Allah yang punya banyak sekali keistimewaan. Maka kita sangat tidak sepakat kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa harus hafal Quran? Kenapa harus hafal Quran? Ya memang diperintahkan. Jangan karena fardu kifayah. Bagaimana kalau seandainya fardu kifayah ini semua dari umat Islam, tidak ada yang memilih mengambil jalur ini, tidak ada yang mau menghafal Al-Quran. Jadi syariat itu memang fardu ain itu utama, tetapi tidak boleh menitikkan yang namanya fardu kifayah. Para sahabat dahulu itu memang cerdas-cerdas sehingga mereka langsung hafal. Sehingga banyak sekali dari mereka yang usia muda ketika belajar Al-Quran itu sudah langsung dikaruniai hafalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak semua sahabat itu hafal Quran, tetapi mereka itu adalah sungguh memuliakan para penghafal Al-Quran. Banyak sekali keutamaan para penghafal Quran. Salah satunya adalah ketika dalam satu peperangan kemudian ada yang banyak para sahabat yang gugur di peperangan syahid, itu yang pertama kali dicari mayatnya itu oleh Rasul mereka yang paling banyak hafalannya, yaitu untuk didahulukan dikuburkan. Begitu juga ketika mau memberangkatkan satu pasukan untuk peperangan, itu yang dijadikan pemimpin itu adalah mereka yang menghafal Quran. Kalian jangan berkecil hati, jangan patah semangat, karena setiap huruf itu akan menjadi karomah bagi kita, dan menjadi karomah, menjadi keberkahan, menjadi syukur kemuliaan bagi kita. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang keempat, kemudian berikutnya adalah tentu selesai itu bukan berarti akhir. Sering ini saya sampaikan, selesai itu bukan berarti akhir daripada menghafal Al-Quran, justru ini awal. Nah, makanya kita sangat mendorong santri yang punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran cepat kita segerakan. Bukan berarti tergesa-gesa, tetapi kita segerakan untuk segera kembali ke awal, untuk segera kembali ke awal lagi. Bukan berarti selesai kemudian santai, mengkamu-kamu, tetapi justru kembali ke awal segera mulai. Karena sesungguhnya menghafal itu bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal istiqomah. Soal istiqomah, cepat atau cepat hafal itu bukan sebuah kemuliaan, lambat hafal itu bukan kehinaan. Tetapi sesungguhnya keberhasilan sesungguhnya adalah keistiqomahan di dalam menghafal, keistiqomahan di dalam memurojaah. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pengantar dari saya atas nama lembaga. Mudah-mudahan ini menjadi jariah bil khusus Ananda, kemudian keluarga yang ada di rumah, kemudian keluarga besar pesantren santri dalam Quran dan wali santri semuanya, keluarga besar pesantren santri dalam Quran mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada kegiatan kita di sore hari. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para santri hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena walinya belum bisa hadir, maka menitipkan beberapa pesan untuk kita semua. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kemudahan untuk Anda menghafal Al-Quran dan menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juznya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidz, guru-guru, para santri, teman-teman sekalian atas dukungannya, atas bantuannya. Tentu tidak luput dari bantuan teman-teman sekalian untuk Anda, sehingga Anda bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz. Yang terakhir juga untuk Anda sabit, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam mengulang membaca hafalannya dan lebih menjadikan Al-Quran sebagai akhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Baik para hadirin sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan simak bersama pembacaan ayat suci. Baik, berikutnya akan kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda dan Pak Tadi. Kepada Ananda waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون ينقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ضرير ولا يغني من اللهب إنا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم به كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dari Anda. Selanjutnya Anda kami persilakan untuk melakukan sujud syukur sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita iringi dengan doa Al-Quran bersama-sama.
بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sallallahu alaihi Subhanallah rabbil arsyil azim walhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma akrim karamatul Quran Allahumma inna nas'aluka ya Allah Allahumma arsilna fi hadhihi ya Allah kemudian di dalam Al-Quran ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Acara yang terakhir untuk mari kita tutup baca kitab Rasul ini dengan membaca sunnah Alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.